Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sunar selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan LPD yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk melakukan presentasi tentang akuntansi pinjaman yang diterima. Nah, perkenalkan, nama saya Ninyoman Segi Winanti, absen 26 selaku pemateri kedua, dan rekan saya IGD Eka Wita Dharma, absen 8 selaku pemateri ketiga, serta Kadek Rian Angga Asmara, absen 33 selaku pemateri pertama. Nah, materi pertama akan dipaparkan oleh Rian. Baik, materi pertama ada akuntansi pinjaman yang diterima. Pengertian pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain, termasuk dari Bank Indonesia, lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan luar negeri, dan masyarakat umum, baik dalam valuta rupiah ataupun valuta asing. Dan harus dilunasi bila jatuh tempo. Jenis pinjaman yang diterima terdiri dari beberapa ragam pinjaman, antara lain, yang pertama ada pinjaman dari bank lain, yang kedua ada pinjaman dari luar negeri atau two-step loan, yaitu pinjaman diterima yang diperoleh melalui pemerintah RI dari lembaga keuangan internasional. Yang ketiga ada pinjaman obligasi, adalah bukti hutang kepada investor yang dijamin oleh pihak peminjam efek, serta mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya. Yang keempat ada bantuan likuiditas Bank Indonesia, dan yang kelima ada pinjaman yang diterima dalam rangka pembayaran bersama, sindikasi 1 atau beberapa proyek. Selanjutnya ada akuntansi pinjaman diterima. Pinjaman yang diterima disajikan di neraca saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan. Yang kedua ada pinjaman diterima dengan diskonto, maka diskonto tersebut diakui sebagai bunga dibayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu pinjaman. Yang ketiga ada bunga yang telah jatuh tempo namun belum dibayar, disajikan sebagai bunga yang masih harus dibayar dalam pos kewajiban segera. Keempat ada fasilitas pinjaman yang belum ditarik, dicatat dalam tagihan komitmen, dan yang terakhir kelima ada bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai bunga yang masih harus dibayar. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Wina. Nah, materi yang kedua yaitu menghitung pinjaman yang diterima dengan suku bunga tertentu. Yang pertama ada pencatatan pinjaman yang diterima dari kreditor. Transaksi pinjaman yang diterima didahului dengan perjanjian antara pihak kreditor dengan perjanjian debitur yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, tidak dapat dibatalkan secara sepihak bila semua persyaratan telah dipenuhi. Pinjaman yang diterima dari bank lain. Pinjaman bank lain merupakan sumber dana yang dihimpun oleh bank dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pinjaman ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengatur pengembaliannya karena jangka waktunya yang cukup lama. Nah, adapun contoh soalnya, yaitu pada tanggal 15 Juni 2003, Bank Permata telah menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mitra Niaga Jakarta, di mana Bank Permata bertindak sebagai penerima kredit dan Bank Mitra Niaga Jakarta bertindak sebagai pemberi kredit. Nah, nilai kredit yang disepakati yaitu sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 12% per tahunnya. Pada tanggal 1 Juli 2003, Bank Permata menarik kreditnya melalui Bank Indonesia sebesar 600 juta dan langsung didebitkan ke rekening milik Bank Permata di Bank Indonesia Jakarta. Nah, pada tanggal 5 Juli 2003, Bank Permata menarik kredit lagi di Bank Mitra Niaga Jakarta sebesar 400 juta dan langsung didebitkan ke rekening giro Bank Permata di Bank Mitra Niaga. Adapun transaksi pencatatannya ialah pada tanggal 15 Juni pada tahun 2003 dengan nama rekening DRR pas pinjaman yang diterima dan belum digunakan diletakkan pada debit sebesar 1 miliar rupiah. Nah, pada tanggal 1 Juli pada tahun 2003 dengan nama rekening yaitu CRR PAS, pinjaman yang diterima dan belum digunakan diletakkan pada kredit sebesar 600 juta, dan DR Giro BI
diletakkan pada debit sebesar 600 juta, CR pinjaman diterima diletakkan pada kredit yaitu sebesar 600 juta. Pada tanggal 5 bulan Juli pada tahun 2003 dengan nama rekening CRR pinjaman yang diterima dan belum digunakan diletakkan pada kredit sebesar 400 juta, DR Giro bank-bank lain diletakkan pada debit sebesar 400 juta dan CR pinjaman diterima diletakkan pada kredit sebesar 400 juta. Nah, adapun pencatatan transaksi ini akan diteruskan pada saat pelunasan maupun angsuran pokok ataupun bunga. Dengan pencatatan dapat dilihat pada slide PPT kami. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Eka Wita. Materi selanjutnya adalah pinjaman two-step loan. Yang pertama, pinjaman yang diberikan oleh lender sendiri atau dalam bentuk konsorsium kepada pemerintah RI. Yang kedua, pinjaman ditunjukkan kepada proyek-proyek yang bertujuan mengembangkan industri kecil dan menengah yang menunjang perekonomian. Yang ketiga, pinjaman dapat berupa devisa, barang, atau jasa atau tenaga ahli. Yang keempat, pemerintah meneruskan pinjaman kepada Participating Financial Institution atau PFI, yaitu bank-bank dan LKBB dalam bentuk rupiah, sehingga risiko sedisiklus yang terjadi menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang kelima, suku bunga TSL ditundukkan oleh pemerintah. Yang keenam, TSL berjangka waktu 15-20 tahun sehingga dapat diakui equity. Yang ketujuh, perbandingan pembelajaran proyek antara dana TSL dengan dana dari PFI sekitar 80% dibagi 20% dari jumlah kredit. Yang terakhir, untuk tagihan TSL yang tidak ditarik atau tidak dipergunakan, PFI wajib membayar kepada pemerintah sejumlah biaya yang dibayar kepada lender oleh pemerintah sesuai perjanjian, termasuk komitmen chain sejumlah persentase tertentu berkisar 0,75% per tahun. Cara mencatatnya bisa dilihat di RMK dan PPT atau bisa melihat di sebelah kanan. Selanjutnya, pinjaman obligasi. Obligasi merupakan instrumen untuk menciptakan utang. Sumber dana berasal dari obligasi, merupakan alternatif bank dalam membiayai investasinya. Dalam penerbitan obligasi, bank harus mendapatkan izin dari otoritas pasar. Penerbit obligasi harus memenuhi perlindungan negatif dan perlindungan positif. Perlindungan negatif adalah persyaratan yang bersifat pelanggar emiten untuk melakukan tindakan yang merugikan pemegang obligasi. Pencatatan pinjaman obligasi dilakukan ketika terjadi transaksi penjualan obligasi dan ketika terjadi pelunasan bunga atau pokok obligasi. Untuk menentukan harga obligasi bisa menggunakan formula sebagai berikut. Penentuan harga obligasi. Harga obligasi pada dasarnya penjumlahan present value dari aliran kas, biaya, wilayah bunga, tambah present value dari nilai pokok obligasi pada saat jatuh tempo dengan yield yang disyaratkan. Rumus untuk penghitungannya sebagai berikut. Bisa dilihat di sebelah kiri bawah. Rumus tersebut digunakan bila penerima bunga atau kupon setiap tahun, sedangkan bila penerimanya setiap setengah tahun sekali, maka rumusannya menjadi sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Selanjutnya, contoh transaksi dan pencatatan. Tanggal 2 Januari tahun 2003, Bank Artamara menjual obligasi jangka panjang kepada PT Kadir Jaya sebanyak 1000 lembar. Nominal per lembar 1 juta rupiah, jangka waktu 5 tahun. Bunga nominal 18% per tahun dibayarkan di belakang setiap tanggal 31 Desember. Tingkat diskonto yield sebesar 16%.
bunga obligasi 1 juta rupiah dikali 18% sama dengan 180.000. Dengan tabel untuk bunga 16%, N sama dengan 5, diperoleh 3,433, sedangkan harga tunai untuk pokok obligasi dapat ditentukan dengan tabel nilai tunai untuk 1 rupiah, N sama dengan 5 tahun dengan tingkat bunga 16%, diperoleh nilai tabel 0,519. Dengan demikian harga obligasinya adalah nilai tunai bunga sama dengan 180.000 dikali 3.433 kali 1.000 lembar, mendapatkan hasil 619.740.000. Nilai tunai pokok obligasi sama dengan 1 juta ya dikali 0,519 kali 1.000 lembar, mendapatkan hasil 519 juta. Totalnya menjadi 1.138.740.000. Secara terdeskripsi, jurnal untuk transaksi di atas adalah pada tanggal 2 Januari 2003, DR kas atau giro PT Kadir Jaya sebesar 1.138.740.000 rupiah, tulis di debit. CR agio obligasi sebesar 138.740.000 rupiah, tulis di kredit. CR pinjaman obligasi sebesar 1 miliar, tulis di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2003, DR biaya bunga sebesar 180 juta, ditulis di debit. CR kas sebesar 180 juta, ditulis di kredit. DR agio obligasi sebesar 27.748.000, ditulis di debit. CR biaya bunga atau untuk amortisasi sebesar 27.748.000, ditulis di kredit. Jika obligasi dijual dengan harga di bawah harga nominal, cara pencatatannya bisa dilihat di PPT atau RMK, atau bisa melihat gambar pada kanan atas. Bila penjualan obligasi dilakukan di antara tanggal pembayaran bunga, maka harus diperhitungkan bunga yang telah berjalan. Dengan demikian pencatatannya bisa dilihat di PPT atau RMK. Baik, sekian pemaparan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.